Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Tribun Corner. Kesaksian orang tua diduga korban anak D pada kasus Guru Supriyani sudah didengarkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Namun, dalam perjalanannya masih banyak kejanggalan yang mungkin saja dirasakan sejumlah pihak atas kasus ini. Dan hari ini, setelah sebelumnya kita mendengarkan pernyataan langsung dari kuasa hukum Guru Supriyadi, Andri Darmawan, selanjutnya kami memberi ruang kepada kuasa hukum dari Aibda WH dan NF yang merupakan orang tua korban anak dalam kasus Guru Supriyani ini. Kami sudah terhubung secara virtual bersama dengan kuasa hukum. Ada Bapak Laode Muhram Nauduh. Halo Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol langsung bersama kami walaupun secara virtual. Ya, terima kasih juga kami sampaikan. Ya. Dan Pak, kalau boleh tahu mungkin di awal saya ingin tahu juga bagaimana kondisi korban anak sendiri sejauh ini setelah hadir pula dalam Pengadilan Negeri Andolo beberapa waktu lalu ya sebagai saksi korban. Ya, alhamdulillah anak korban ini sudah dalam pemulihan psikis, meskipun ya masih didampingi oleh psikolog ya dari unit PPA dan untuk lukanya juga sudah sembuh karena Oke. memang kejadiannya sudah terjadi beberapa bulan dan Oke. sekarang mulai bisa bermain-main. Oke, saat ini sudah bisa bermain. Untuk sekolah sendiri, Pak, apakah korban sudah mulai bersekolah atau seperti apa? Ya, informasi yang saya dapat, korban ini sudah mulai bersekolah. Setelah sebelumnya dilarang ya, Ya. dilarang dan boikot oleh PGRI Kecamatan Baito. Namun ternyata surat edaran itu sudah dicabut dan alhamdulillah anak korban ini sudah bisa bersekolah kembali. Masih di sekolah yang sama, Pak ya? Masih di sekolah yang sama. Untuk orang tua korban sendiri, Bapak Aibda WH dan juga istrinya NF yang juga menjadi turut hadir dalam persidangan sebagai saksi, memberikan kesaksiannya seperti apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah juga kedua orang tua korban ini sudah dalam pemulihan psikis ya. Namun memang sebelumnya mereka itu mengalami tekanan mental yang luar biasa ya, diakibatkan banyaknya berita-berita yang tidak berimbang ya dan tidak cover both side yang tidak mengklarifikasi mereka. Akhirnya mereka mendapatkan sanksi sosial ya, hujatan, fitnah, kecaman dan itu tersebar dalam dunia sosial, dunia media sosial kita ya. Dan untuk itu juga kami menghadirkan Bapak Laode sendiri selaku kuasa hukum dari dari keluarga korban Aibda WH dan juga Ibu NF untuk melakukan cover both side karena sebelumnya kami sudah mengundang dari pihak kuasa hukum dari Guru Supriyani itu sendiri. Dan Pak, mungkin terkait dengan respon publik karena kita tahu sendiri bahwa atensi atau perhatian publik terhadap kasus ini begitu besar, ramai dan berkontroversi juga di media sosial. Dari pendapat pihak keluarga korban itu seperti apa, Pak? Eh, Ya, keluarga korban ini ya tentu saja kontroversi ini sangat merugikan ya dari pihak korban karena bagaimanapun banyak fakta-fakta yang tidak terkonfirmasi ya, banyak fakta-fakta yang ternyata tidak terberitakan ya. Jadi fakta itu harusnya memang keluar sejak awal. Namun bagaimanapun isu-isu yang di-framing dari pihak terdakwa ini sudah terlanjur beredar dan sudah terlanjur memantik amarah publik ya, sehingga menimbulkan banyak sanksi sosial seperti yang saya katakan tadi. Ya, framing yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Ya, frame yang kami maksud ini adalah sebuah simplifikasi informasi ya, yang mana seorang anak polisi ya dipukul ya, namun diberitakan direkayasa pemukulannya sehingga dibawalah guru ini ke proses hukum ya dikriminalkan. Namun dalam proses pengkriminalan itu guru itu
konon katanya dipaksa mengaku dan diperas sebanyak 50 juta. Dan karena tidak menyanggupi 50 juta itu sehingga Bu Guru ini ya dikriminalkan seperti itu. Simplifikasi informasi itu dikonsumsi secara mentah-mentah oleh publik ya. Jadi framing itu berkembang ya dalam banyak pemberitaan sejak awal dari pesan WA perantai ya, kemudian banyak juga ya media-media pun juga media-media nasional ya. Ya, mereka mengikut arus besar informasi yang didapatkan mentah-mentah sejak awal. Dan, kalau boleh tahu sendiri, ini kan yang sampai disebutkan bahwa ada indikasi framing atas kasus yang saat ini juga mencuat ke publik. Sebenarnya awal duduk perkara persoalan ini seperti apa sih, Pak? Ya karena kan yang berkembang di masyarakat sejauh yang kita tahu perkembangannya prosesnya saat ini ada laporan seorang anak kepada orang tuanya bahwa ia dipukuli oleh gurunya dan guru itu disebutkan namanya secara langsung dan akhirnya berujung pada laporan polisi walaupun sudah melewati beberapa kali mediasi. Ini duduk perkaranya sebenarnya awal mulanya seperti apa? Baik, saya jelaskan secara kronologis ya. Hmm. Jadi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 24 April ya. Sekira pukul jam 8 sampai jam 9 pagi itu, Ibu guru wali kelas 1A ya, Bu Lilis itu sempat keluar dari ruangan ya, pergi absen di ruang kantor. Dan di sebelah kelasnya itu, dia melihat ada Ibu Guru Supriyani, wali kelas 1B. Dan situasi kelas pada saat itu ditinggalkan dalam posisi anak-anak disuruh menulis ya. Lalu karena situasi kelasnya agak gaduh sehingga mungkin membuat Ibu Supriyani terganggu di ruangan sebelah, jadi Ibu Supriyani masuk ya. Masuk, kemudian mengambil sapu ijuk ya berwarna hijau yang gagangnya itu terbuat dari stainless ya, bukan kayu, stainless. Jadi sapunya itu biar publik ini tahu sapunya itu stainless bukan kayu. Jadi memukul satu kali di paha korban ini. Pukul sambil berkata disuruh nulis, bukan cerita. Ya. Ini kemudian dilihat ya oleh temannya ya, dua saksi anak ya. Dan setelah itu anak korban ini lanjut menulis ya, dan Lilis kembali ke kelas dan tidak mengetahui ya apa yang terjadi Ya. sebelumnya. Kemudian setelah itu pulang, anak korban ini pulang, ya pulang, kemudian ibunya ya di esok harinya mendapati bekas pukulan itu ya dalam kondisi yang sudah merah kehitam-hitaman ya. Jadi bukan luka, jadi masih merah kehitam-hitaman ya. Karena yang dipukul itu kan di bagian belakang paha. Bagian belakang paha ini ya pakai duduk, kemudian sering digaruk-garuk ya. Kemudian ibunya ini tanya kepada anaknya, ini kenapa pahanya Mas? Mas dipanggil ya korban ini. Katanya jatuh sama ayah di sawah. Jadi dengan ketakutan dia menjawab seperti itu. Jadi kemudian keesokan harinya di hari Jumat pagi, jadi hari Jumat ya, sebelum berangkat sholat Jumat, ayahnya memandikan anak korban ini, dan di situ ibunya langsung mengkonfirmasi kepada ayahnya ini, Pak ini gimana ini, kenapa jatuhnya gini di sawah. Ayahnya langsung kaget, ini tidak jatuh sama saya. Ditanyalah, dikasih mengakulah anak korban ini. Nah, korban mengaku bahwa saya dipukul oleh ibunya A. Nah, siapa itu Ibu A? Ibu Guru Supriyani. Nah, oke. Lalu mereka ya mengambil langkah ya untuk memanggil dahulu Bu Supriyani ini. Jadi tidak langsung melakukan pelaporan ke kepolisian ya. Ya. Nah, lalu mereka dipanggil lah semua, dipanggil, di situ ada Pak Kanit Reskrim,
Di situ ada Bu Supriani, ada orang tua korban, dan juga anak korban itu. Pada saat proses mediasi itu ya, lepas Jumat ya posisinya, di situ Bu Supriani membentak anak itu. Dia bentak. Saya contohkan bentakannya ya. Ya. Hei, siapa yang pukul kau? Di mana siapa pukul kau? Buktikan kalau saya pukul kau. Seperti itu, dia bentak itu di depan orang tua korban, Panit Reski. Ya. Anak itu kaget, akhirnya disuruh masuk di dalam. Jadi emosi Bu Supriani ini uh, melonjak ya, seperti itu. Jadi karena melihat situasinya seperti itu, bukannya meminta maaf, orang tua korban ini ya langsung melaporkan pada saat itu ya. Kalau begitu kita lanjutkan saja, kita laporkan saja, karena tidak mengakui ya. Gitu. Oke, lanjut. Di tanggal 6 Mei, Bu Supriani ini datang bersama bersama kepala sekolah ya, kepala sekolah Pak Sanali namanya, itu ditemani dengan suaminya. Di situ uh, Bu Supriani meminta maaf. Jadi bahasa pembukanya itu dari kepala sekolah bahwa Bu Supriani sudah mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf. Apa yang terjadi di situ? Bu Supriani ini menangis sambil memeluk orang tua korban, ibu korban, dia meluk, dia minta maaf. Hanya saja ibu korban ini kan sudah sakit hatinya. Sakit hatinya karena di awal kok dia tidak ngaku, malah membentak anaknya lagi di hadapan. Seharusnya selesai di awal, tapi karena hati ibu korban sudah luka, ditentang sebegitu kejam ya oleh Bu Supriani. Akhirnya eh, Pak WH ini, ayah korban, kata ya, saya terima kedatangannya, tapi soal permintaan maaf, yang putuskan adalah yang lahirkan, sambil menunjuk ibu korban. Oke, jadi tidak dimaafkan pada saat itu. Setelah itu, di tanggal 10 Mei, ya, tanggal 10 Mei, Bu Supriani ini datang lagi dengan suaminya, dengan kepala desa. Ya, di sinilah masuk kepala desa ya. Masuk di situ, pada saat proses mediasi-mediasi, tiba-tiba suami Ibu Supriani ini mengeluarkan amplop, ya, mengeluarkan amplop berwarna putih, bukan di meja. Jadi orang tua korban, bapak korban ya, ayah korban itu kaget, tersinggung. Ini kok ada apa ini? Kita kan teman, kok ada seperti ini? Gitu. Jadi yang awalnya sudah terlanjur luka ditentang, kemudian makin terluka lagi hati orang tua korban karena suami Bu Supriani ini main uang begitu. Jadi ditolak, ditolak uang itu. Jadi ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa yang meminta uang itu adalah orang tua korban. Justru tidak pernah diminta bersepeser pun. Malah inisiatif dari suami Bu Supriani yang datang dengan kepala desa. Hanya ya pintunya kepala desa ya. Dan Bu Supriani juga mengakui, mengklarifikasi bahwa soal uang itu dia dengar dari kepala desa. Seperti itu. Lanjut, setelah Mei itu ya di bulan Juni 1 bulan berlalu itu kasus masih mandek. Akhirnya ibu korban ini menanyakan bagaimana perkembangan laporan saya. Makanya pihak dari Polsek Baito ini mengajukan gelar perkara di tingkat Polres. Jadi di tingkat Polres Konawe Selatan. Jadi diajukan itu dilakukanlah gelar perkara. Ya. Dan penyidik melakukan tindakan-tindakan yang memang secara prosedural mengikuti apa yang menjadi ketentuan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi melihat juga hasil laporan penelitian ya dari pekerja sosial mengenai rehabilitasi sosial. Jadi diteliti di situ bagaimana kondisi anaknya, apakah benar-benar mengalami kekerasan. Jadi itu hasil penelitian itulah yang menjadi pertimbangan juga penyidik. Nah, makanya di bulan Juli itulah masih sudah
sudah mencuat ya bahwa memang terjadi tindak pidana. Dan di situ juga sempat dimediasi, namun memang sudah tidak ada lagi pintu maaf ya dari kedua orang tua korban. Nah, setelah itulah ditetapkan tersangka di bulan Juli. Nah, setelah itu berkas kemudian diajukan ya ke kejaksaan, ditembuskan dan diajukan untuk diteliti. Kemudian hasil penelitian itu eh, melahirkan P19 ya, petunjuk dari jaksa, alat bukti ya Ya. yang dipertimbangkan, dan akhirnya pada 16 Oktober itu diserahkanlah ke jaksa ya. Ya. Di jaksa itulah lalu ditahan. Jadi Polsek ini, baik Polsek maupun Polres, itu tidak pernah melakukan penahanan. Itu yang tahan ini adalah pihak jaksaan seperti itu. Kemudian atas muncullah berbagai macam isu, berbagai macam berita ya yang membuat gempar ya seantero negeri ini. Ya, alhamdulillah ya ketua pengadilan ya menangguhkan penahanannya ya setelah dimintakan oleh kuasa hukum dari terdakwa. Ya. Seperti itu Oke, prosedurnya. baik Pak. Kita bedah satu persatu ya, berdasarkan juga informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Bu Supriani terkait dengan saksi korban. Karena sempat dikatakan bahwa pada saat kejadian tidak ada Ibu Guru Lilis yang kita ketahui bersama dia juga menjadi saksi dalam persidangan kasus Guru Supriani ini. Kemudian yang hanya ada dalam ruangan adalah para siswa-siswa yang kondisinya saat itu sedang gaduh, Pak ya. Tapi pada saat di persidangan kenapa yang dihadirkan hanya dua saksi dan satu orang termaksud dengan korban? Artinya ada 3 saksi anak di situ. Ya, jadi sebenarnya betul ya bahwa saksi anak itu kan sempat dihadirkan 3. Namun yang satu ini memang keterangannya berubah-ubah ya. Hmm. Dan 3 anak yang dihadirkan ini semua berkesesuaian keterangannya. Malah ya, waktu di persidangan itu anak-anak ini sempat menggerutu. Jadi pada saat ditanya Bu Supriani, benar nggak keterangan mereka ini? Bu Supriani bilang tidak benar. Anak-anak itu menggerutu, itu berucap dengan polosnya, berucap, wah kok Bu Supriani bohong. Ini bahasa anak-anak nih yang masih polos nih. Seperti itu. Memang ya yang dihadirkan seperti itu yang berkesesuaian dengan apa yang terjadi. Karena ini anak-anak ini kan banyak ya, jadi tidak Ya. semua terkonsentrasi ke ini ya, ke anak korban ini ya, seperti itu. Oke, dan terkait dengan sapu yang ternyata berbahan stainless ya, bukan kayu. Ya, Nah, itu juga yang dihadirkan pada saat persidangan, Pak ya? ya, itu Yang alat bukti dihadirkan itu yang ya, ya, barang terkait bukti ya. barang bukti ini, kami juga mendapat informasi bahwa ternyata yang mengambilnya lebih dulu sebelum pihak penyidik adalah orang tua korban. Itu tidak benar ya. Jadi yang mengambil itu penyidik atas nama Jeffrey ya. Dan itu ada di BAP ada ya. Itu ada di keterangan saksi juga ada bahwa diambil ya oleh penyidik yang bernama Jeffrey. Sapu berwarna hijau. Ya. Nah, dan itu keterangannya berkesesuaian baik kepala sekolah, Ibu Lilis, ya, anak-anak. Sapunya memang berwarna hijau dan memang bukan kayu ya. Jadi kalau selama ini mungkin publik mengira oh sapu kayu ya. Jadi kok sampai begitu lukanya. Tapi ini stainless, bahannya stainless ya. Ya, Seperti itu. dan banyak juga dugaan-dugaan terkait dengan pemukulan yang hanya sekali dilakukan, tapi bisa berimpak besar terhadap luka korban anak ini gitu. Itu dari kacamata orang tua sendiri, kemudian yang sudah melakukan visum juga ternyata. Seperti apa sebenarnya dampak yang begitu besar dirasakan oleh korban D ini dari luka yang kita lihat bersama ya, yang sudah fotonya sudah ramai beredar. Ya, oke. Jadi foto yang sudah beredar itu adalah foto 2 hari pasca terjadinya kejadian itu. Hmm. Itu jadi hari Rabu itu si merah, kehitam-hitaman, begitu. Karena memang lokasinya ini kan lokasi duduk, ya.
lokasi duduk, dia pakainya celana panjang, duduk lembab apa, dia garuk, di visumnya itu hari Jumat, ya, hari Jumat. Dengan posisi seperti itu tentu luka itu ya sudah berubah ya, sudah berubah. Kalau di visum hari Rabu kan pasti kemerah-merahan, kehitam-hitaman itu ya. Tapi ini kan visumnya hari Jumat, nanti sudah digaruk-garuk, sudah lembab apa karena aktivitas anak, namanya aktivitas anak laki-laki kan ini luar biasa ya. Nah, kemudian itu dikuatkan oleh visum et repertum. Nah, hasil visum et repertum itu adalah luka akibat benda tumpul, ya. Benda tumpul, ya memar, ya. Akibat benda tumpul itu jelas visum et repertum itu. Kemudian setelah visum et repertum ada juga hasil dari laporan, ya, dari pekerja sosial ya, laporan rehabilitasi sosial dari pekerja sosial yang memang ya dari perspektif mereka ini memang terjadi penganiayaan, terjadi. Ya. Artinya bukti-bukti ini saling mendukung. Gitu. Kemudian terakhir juga dari unit PPA juga ya, dari perspektif psikolog memang anak ini memang mengalami penganiayaan. Jadi dampaknya seperti itu ya. Jadi dilihat ada tekanan psikologis akibat penganiayaan seperti itu. Tapi Jadi dari kuasa alat hukum, buktinya ya, bukan hanya satu ya. ya, Alat buktinya bukan hanya satu, tapi lebih dari dua ya. lebih dari 2 barang bukti. Tapi dari pernyataan kuasa hukum Guru Supriyani bahwa mengatakan terkait dengan hasil visum itu tidak dilakukan oleh dokter forensik tapi dokter umum, yang dimana prosesnya juga yang dibawa langsung bukan dari pihak penyidik tapi dari lagi-lagi orang tua korban. Bagaimana tanggapan kuasa hukum? Jadi gini, jadi memang dalam pembuktian itu kan ada namanya tata cara mengambil bukti ya. Jadi pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum terdakwa itu kan mau menyerang dari sisi situ. Bahwasanya alat bukti yang dihadirkan ini didapatkan secara tidak sah ya. Ada namanya legal evidence dalam teori pembuktian seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara prosedur, itu semua didapatkan dengan cara yang sah. Baik sapu ya, itu diambil oleh penyidik sendiri yang ada dalam surat tugasnya. Kemudian visum et repertum itu kan atas saran penyidik bahwa oh ini harus dilakukan visum et repertum. Itu tidak sekonyong-konyong langsung ada surat. Jadi itu didapatkan ya berdasarkan petunjuk dari penyidik dan itu jelas tercantum dalam KUHP kita ya. Jadi memang harus dilihat argumentasinya arahnya ke situ. Tapi kalau memang data-data dari kuasa hukum terdakwa ini seperti itu ya harusnya jalur ujinya itu adalah di pra peradilan ya, Ya, bukan di persidangan. Jadi ada alat ujinya, apakah sah ini ya proses penyidikannya ya, tuh seperti itu. oke. Pak, kita masuk kepada tahap mediasi, proses mediasi. Karena sempat disampaikan ternyata terjadi beberapa kali mediasi sampai akhirnya proses ini masuk dalam ranah persidangan gitu. Dan dalam proses mediasi ini yang sebelum akhirnya masuk persidangan, itu kalau boleh tahu berapa sebenarnya total mediasi yang dilakukan? Mediasi yang dilakukan itu ya sebelum pelaporan 1 kali, kemudian datang di rumah 3 kali, 2 kali, kemudian datang di polsek 1 kali, kemudian di tingkat penyidikan juga 2 kali ya, sampai sebelum sidang juga. Ya, ya, Sebelum ya. sidang itu ya, tapi kan di situ yang berinisiatif mediasi itu sudah dari pihak dari korban yang difasilitasi oleh Kajari dan Kapolres. Tapi di situ posisinya justru Bu Supriyani yang jadi tidak mau, gitu, tidak mau ya, jadi disuruh menghindar dan ya mungkin karena sudah merasa di atas angin, sudah banyak dukungan publik, ya, akhirnya ya Anda mau. Kalau memang terjadi mediasi di tahap itu kan persoalan ini selesai.
pihak dari korban kan hanya mengharapkan bahwa Ibu Supriani jujur mengakui kesalahannya bahwa telah memukul. Kalau dari awal sejak itu, saya kira perkara ini tidak membias kemana-mana ya. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau misalkan kita runut dari proses mediasi awal ya, bahwa Ibu Supriani awalnya sebenarnya tidak mengaku telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap anak dari seorang anak polisi gitu. Kemudian proses itu berlanjut lagi melalui pendampingan dari pihak pemerintahan desa, kemudian juga ada keterlibatan Polsek Baito untuk mendamaikan keduanya. Tapi tetap saja hasilnya nihil gitu. Dan artinya ada lebih dari 5 kali proses Ya, mediasi yang dilakukan untuk sampai pada saat hari ini juga ternyata tidak ada titik temu dan tetap berlanjut dalam proses persidangan. Dan iya, lebih dari 5 kali. Betul, ya, betul. ya, dan kalau boleh tahu sendiri, dalam proses mediasi itu kita ketahui bersama ya, ada isu terkait dengan uang 50 juta yang saat ini juga santer terdengar dan terbaru sudah diklarifikasi oleh pihak kepala desanya langsung, Desa Wonuwaraya, bahwa ternyata uang tersebut bersumber dari Kanit Reskrim, yang Kanit Reskrim Polsek Baito. Sampai akhirnya ada permintaan uang 50 juta rupiah tersebut kepada Guru Supriyani. Ini apakah sudah terdengarkah sampai kepada pihak keluarga Aibda WH sendiri sudah mendengarkan hal ini, klarifikasi ini? Iya, jadi klarifikasi itu terdengar ya. Jadi kalau kita melihat ya permintaan uang ini ya, isu permintaan uang ini dari sejak awalnya ini berbeda-beda. Hmm. Ada yang 50 juta, ya, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, dan ada juga yang 2 juta. Ya, pada terakhir itu ada isu lagi 2 juta, Ibu Supriani sudah bayar 1,5 juta, Hmm. kemudian ditambahkan oleh Pak Desa lagi 500.000. Ini kan ada, saya lihat ini serangannya bertubi-tubi ya, tapi kan terklarifikasi semua bahwa uang itu tidak pernah diminta oleh pihak dari korban. Tidak pernah. Nah, kasus ini kan menjadi booming karena seolah-olah itu yang minta dari pihak korban. Seolah-olah Gugur Supriyani diperas gitu. Padahal tidak pernah. Makanya orang tua korban kaget, kok ada uang ini, kok ada uang ini. Dan isu ini sangat bias. Bahkan pihak dari Kejaksaan pun dituduh minta duit. Bahkan pihak dari unit TPA juga dituduh meminta duit. Jadi ini saya lihat sangat ini ya, sangat sporadis ya isu permintaan duit ini. Yang jelas kalau memang yang terkonfirmasi dari Pak Desa itu seperti itu, harusnya ya pihak yang disebutkan oleh kepala desa ya dikonfirmasi juga seperti itu, biar dilihat mana yang benar. Dan saya pikir keterangan dari Pak Desa juga berubah-ubah ya. Ada beberapa kali pernyataan dan itu berubah-ubah, itu inkonsisten seperti itu ya. Oke, dan terkait tadi sempat disinggung bahwa proses mediasi eh, sehari sebelum persidangan dilakukan, bahkan pada momen Ibu Guru Supriyani keluar dari lapas perempuan Kendari juga sempat ada upaya untuk melakukan perdamaian, dan Ya. pada saat momen jelang persidangan di hari perdana persidangan kasus Guru Supriyani ini juga dilakukan mediasi atas dasar keinginan pihak keluarga korban. Nah, ini sebenarnya apa sih yang melandasi, Pak? Karena sebelumnya kan tetap kekeh untuk maju, tetap kekeh untuk melaporkan Ibu Guru Supriyani. Ini apa sebenarnya yang melandasi akhirnya sampai harus pihak keluarga korban juga legowo untuk melakukan mediasi? Jadi pihak keluarga korban ini kan tertekan oleh pemberitaan publik. Jadi karena tekanan-tekanan itulah ya, jadi tekanan psikis ya, kan di pihak keluarga korban ini, orang tua korban ini menjadi ini ya, menutup diri ya, karena melihat wah ternyata sudah disanksi sosial ya. Makanya ya daripada ya mending kita mediasi saja ya. Dan itu sudah dibujuk juga ya dari pihak Kapolres dan pihak Kajari, itu dilakukan secara persuasif, dan ada juga tokoh agama ya
seperti itu. Jadi Ya. eh, permasalahan ini ya pihak keluarga menyerahkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, ya, bahwasanya daripada juga masalahnya menjadi kemana-mana seperti ini ya, sejauh ini ya ya sudahlah, kita terima saja lah, yang penting dimediasi. Tapi catatannya kan kalau mediasi itu kan permohonan maaf, pengakuan kesalahan seperti itu. Jadi sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban ini satu saja, ya, Ibu Supriani ini mengaku, ya, mengakui kesalahannya itu saja. Kalau memang mengakui kesalahannya kan dari awal, sudah dari awal itu barangnya selesai, ya. Tapi pada saat permintaan pengakuan dari pihak Ibu NF sendiri tetap tidak menerima pada saat Ibu Supriani sudah mengakui kesalahannya untuk pertama kalinya ya, pada saat belum sampai tahap persidangan ini seperti yang Anda ceritakan tadi. Ya, jadi suasana kebatinan itu beda, ya. Hmm. Jadi kalau di dekat proses persidangan itu kan publik sudah menghakimi, ya, sudah menghakimi bahwa wah, keluarga korban ini memeras, ya. Memeras karena tidak dikasih uang 50 juta, jadi Ibu Supriani dipenjarakan. Jadi karena luar biasanya ini pemberitaan, framingnya seperti itu, jadi orang tua korban juga tertekan, ya. Nah, berbeda ya dengan di awal, di mediasi di awal Hmm. dia mengaku, tapi suasananya itu beda. Karena di awal Ibu Supriani justru menantang ya, dan membentak anak korban di hadapannya, seperti itu. Dia menantang, ya. Dia bentak itu kan, hati dari ibunya itu sudah terluka. Wah, anak saya dipukul kok dibentak lagi, seperti itu. Dan yang makin bikin luka kan pada saat Bu Supriani ini datang, ya, bersama suaminya dan Pak Desa, ya, di situ ya ada mengeluarkan uang, ya. Jadi kan kok bapak korban ini dengan Ibu Supriani ini ya teman juga, ya, Ya. teman. Makanya bahasa bahasa dari ayah korban ini ya dia bilang, wah, kita kan teman, kok ada begini-begini. Jadi itu terklarifikasi, kalau memang orang tua korban mau duit kan dari awal sudah diambil duit itu. Kan ini sebagai bentuk ketersinggungan, ya. Jadi suasana kebatinan itu berbeda, ya, di awal merasa dipermainkan, kemudian di akhir justru kasihan keluarga korban ini terhakimi, ya, oleh framing yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu. Artinya ada rasa ketakutan dari pihak orang tua korban sendiri karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik yang begitu ramai, viral di media sosial? Iya, ketakutannya ini kan menjadi masalah, ini menjadi kemana-mana. Hanya saja tetap, ya, dari pihak korban itu mau memediasi dengan catatan bahwa Ibu Supriani itu kan mengakui kesalahannya, minta maaf, seperti itu. Jadi poinnya tetap tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriani, ya, seperti itu. Jadi ya oke lah, kita sudah mau damai, tapi dia juga minta maaf, ya, seperti itu. Dan Dan itu sejauh ya ini, pasti ya, tekanan publik. dan sejauh ini tidak ada permintaan maaf juga dari Ibu Supriani, kasus tetap berjalan, sidang tetap dilanjutkan, dan nantinya akan ada pembuktian akhir nantinya di persidangan. Seperti itu juga kah yang diinginkan oleh pihak keluarga korban? Ya, karena memang sudah juga tidak ada titik temu, ya. Ibu Supriani juga merasa di atas angin, ya, merasa kuat-kuatan. Ya, pikir dari pihak dari korban, ya, kami tetap teguh juga melanjutkan, ya. Kami diwakili oleh jaksa penuntut umum, ya, ingin membuktikan, ya, apa yang sebenar-benarnya terjadi, bahwa memang itu terjadi pemukulan, dan memang arahnya kita ini menyelesaikan dengan cara-cara yang mulia, ya. Ya, kalau dalam tujuan hukumnya ini kan keadilan restoratif, Ya, keadilan, restoratif ya, justice. ya, yang menempatkan, ya, eh, pada kondisi pemulihan, ya. Ya, apakah itu, ya, dari anak sebagai korban, ya, terpulihkan secara fisik dan psikis. Nah, kemudian keluarga korban juga bisa nerimo, ya, dan dari pihak pelaku ini ada suatu keinsyafan, ya, jadi tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi itu saja yang dikejar sebenarnya, tujuannya mulia kok. Nah, yang masalahnya kan Ibu Supriani ya tidak pernah mau mengakui lagi, seperti itu, ya.
Oke, baik. Kami akan terus menggali informasi terkait dengan bagaimana kondisi dan situasi juga dari keluarga Aibda WH melalui kuasa hukumnya Bapak Laode. Tetap bersama kami Tribuners di Tribun Corner. Kita jeda sejenak. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di program Tribun Corner dan juga masih standby di sini narasumber saya, kuasa hukum dari korban anak D yang juga mewakili orang tua korban yakni Aibda WH dan Ibu NF. Bapak Laode Murhum Naudu masih semangat? Masih semangat. Masih semangat Pak ya. Pak, kita lanjut lagi Pak. Terkait dengan kegetolan awal ya, seorang ibu yang ibaratnya ini anaknya tiba-tiba pulang ke rumah dengan kondisi paha belakangnya ada memar kehitaman. Sempat juga sudah dijelaskan dalam persidangan, dia juga awalnya tidak terfikir bahwa ini karena bekas pukulan dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal yang terjadilah pada saat itu. Dan apa sih yang sebenarnya membuat keyakinan dari pihak kuasa hukum sendiri, pihak keluarga korban juga sendiri bahwa Ibu Supriani ini bersalah? Jadi ada banyak hal ya yang membuat saya yakin. Ya, saya pun awalnya tidak yakin bahwa Ibu Supriani memukul. Nanti saya turun di lapangan, saya perhatikan kondisi anaknya, lukanya, bekas lukanya, saya lihat langsung ya. Kemudian saya ketemu orang tuanya, bagaimana, saya uji juga ya pernyataan-pernyataannya semua, saya lihat alat buktinya, wah saya yakin bahwa memang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Bu Supriani ini. Jadi kalau dalam persidangan itu kan ada banyak alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan itu diproses dari tingkat penyidikan ya hingga diajukan di tahap persidangan. Alat-alat bukti ini memiliki kekuatan ya dan saling mendukung satu sama lain ya relevansinya termasuk keterangan-keterangan saksi anaknya juga seperti itu berkesesuaian dengan saksi-saksi yang disumpah. Dan sekiranya tidak ada kejadian, tentu saja penyidik juga tidak mungkin menaikkan status kasus ini ya menjadi penyidikan ya, menetapkan tersangka hingga lanjut ke penuntutan oleh jaksa. Dan alat-alat bukti itu saya pikir semua sudah teruji di pengadilan ya. Apakah itu lukanya ya, apakah itu kejadiannya ya, apa alat yang dipakai memukul ya. Dan itu semua berkesesuaian. Dan kita yakini kok bahkan kalau kita lihat juga dari sikap dari Ibu Supriani sendiri ya dia mengaku ya, dia mengaku. Jadi bahkan Pak Desa juga kepala sekolah juga ya melihat Supriani ini mengaku ya. Pak Desa juga seperti itu. Tapi Jadi dia kabarnya pengakuan itu karena adanya intimidasi. ya jadi begini, kita harus bisa membedakan juga bagaimana orang menangis itu karena tertekan, ya, atau orang menangis karena merasa bersalah. Jadi kalau merasa tertekan kan, ya pasti nangisnya ya nangis duduk, memendam, ada sesuatu yang dipendam ya. Nah ini berbeda ya. Jadi kalau nangisnya Bu Supriani itu dia memeluk ibu korban.
sambil meminta maaf. Ya, saya minta maaf Bu, saya mengakui salah seperti itu. Jadi berbeda ya, ada tekanan-tekanan itu. Saya pikir eh, publik akan tahu ya kebenarannya seperti apa ya, dan berdasarkan alat bukti kami dari keluarga korban ini ya sangat yakin bahwa Ibu Supriani ini benar-benar melakukan ya. Hanya saja kan kasus ini menjadi tidak pure lagi karena ada banyak isu-isu di luar, karena korbannya anak polisi ya. Jadi karena isu kan polisinya minta uang, memeras, isu kan polisinya yang tahan ya. Nah, padahal semua isu itu terkonfirmasi ya. Apakah seorang anak polisi tidak berhak mendapatkan keadilan ya? Ini kan menjadi pertanyaan juga bagi keadilan yang bersemayam di hati nurani kita ya. Artinya Apakah semua dibantah Pak ya, segala tudingan baik itu terkait pemerasan uang 50 juta rupiah, walaupun di hadapan KD sendiri sudah mengkonfirmasi di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara bahwa permintaan tersebut dari Kanit Reskrim Polsek Baito, yang kita ketahui bersama Polsek Baito juga merupakan tempat Aibda WH bekerja. ya betul, kalau memang dari kandidat reskrim ya harus terkonfirmasi juga, harus ada juga bagaimana informasi dari kandidat reskrim bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi itu kan hanya pengakuan dari kepala desa, dan yang paling jelas lah, tidak pernah sekalipun orang tua korban ya bermaksud untuk meminta uang, apalagi mengarahkan meminta uang, meskipun ya Aibda WH ini adalah hanya intel di situ ya. Jadi kalau memang mau uang kan dari pertama itu Bu Supriani bawa uang seperti apa. Namun kan Aibda WH ini pikir ya, suami Bu Supriani itu kan temannya juga ya, dan Ibu Supriani seorang guru. Jadi seolah-olah ini di framing ya, seolah-olah Aibda WH ini adalah seorang yang bengis ya, yang ingin menunjukkan kekuatannya sebagai polisi ya, seperti itu. Ini kan kasihan juga ya. Jadi sampai Aibda WH itu berkata, ya kasihan kita Pak. Nah, ini anak kita dipukul, kita difitnah lagi. Seperti itu. Ini kan kasihan, jadi apalagi publik juga ya sudah beramai-ramai menghakimi ya, menghakimi, bukan menghakimi saja anak, ya menghakimi juga orang tuanya. Dan saya juga sebagai kuasa hukum ya dihakimi ya, macam-macam komentar-komentar cibiran netizen. Tapi ya tidak masalah soal itu, karena kita memperjuangkan kebenaran ya. Saya pikir kita harus berlakulah adil saja dalam pemikiran ya. Ya tidak boleh melihat dari satu sisi saja ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana arah dari kasus ini adalah keadilan restoratif ya. Ya, tapi tidak berujung restoratif justice. Ya, kalau persoalan restoratif justice kan kita terikat pada kalau di persidangan ya itu sudah terikat pada peraturan Mahkamah Agung nomor Hmm. 1 tahun 2024 ya, di mana dipersyaratkan di situ bisa diadakan restoratif justice, diadakan perdamaian manakala ya dari terdakwa ini mengakui kesalahannya dan meminta maaf, kemudian itu dari pihak korban juga secara langsung ya menerima permintaan maaf itu, dan itu bisa tercapai seperti itu. Um, Ya, kita kembali lagi ya bahwa ternyata pada awalnya sudah ada niatan untuk damai, tapi lagi-lagi proses sudah berlanjut, akhirnya ini sampai ke tahap persidangan sampai hari ini. Dan terkait dengan dugaan-dugaan, saya ingin tahu sendiri, ini kan tekanan publik semakin besar ya dengan berjalannya kasus ini. Dari pihak orang tua korban sendiri, apakah masih berada di rumah? Kalau Ibu Supriani kan sementara di rumah aman. Nah, kalau dari pihak keluarga korban sendiri, seperti apa? Apakah ya, mencari tempat yang aman juga atau bagaimana? saya pikir kalau aman ya, hanya saja kan tekanan publik ini kan tekanannya psikologis ya. Jadi buka medsos, lihat dicibir, ya buka berita, lihat dicibir. Itu tekanan-tekanan itu yang justru sangat mengganggu ya. Saya pikir itu sangat merugikan ya pihak korban. Ya, apalagi ini
tidak hanya warganet ataupun di media sosial ya, netizen berkomentar dan lain sebagainya. Bahkan sejumlah tokoh publik, sejumlah figur berkomentar turut terkait dengan kasus ini. Konten kreator juga ikut berkomentar. Yang terbaru bahkan yang turut mengupdate terus terkait dengan kasus ini ada Jenderal Purnawirawan Polisi yang kita ketahui bersama juga dalam sejumlah kasus besar ini pernyataan-pernyataannya juga cukup kita nantikan ya. Di situ ada Bapak Ugroseno selaku mantan Wakapolri dan juga ada Bapak Susno Duaji yang kita ketahui bersama Susno Duaji juga nantinya akan menjadi saksi ahli pada persidangan selanjutnya dalam kasus Guru Supriyani ini. Tanggapan dari kuasa hukum sendiri terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan ataupun argumentasi dari dua jenderal polisi yang turut berkomentar terkait kasus ini. Ya, izin yang saya hormati ya, Komjen Polisi Komjen ya Purnawirawan Pak Ugroseno dan Komjen Purnawirawan Pak Susno Duaji ya. Bapak-bapak ini kan keduanya polisi ya. Jadi dari awal justru bapak-bapak ini yang berkomentar ya, membuat situasi menjadi semakin gaduh ya. Saya ingin hanya sekadar mengingatkan saja bahwa seorang polisi itu harus berkomentar ya, atau harus berpendapat berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi, berdasarkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, divalidasi lah kebenarannya. Karena komentar ya hanya berdasarkan pemberitaan-pemberitaan media dan melakukan spekulasi kiri kanan, spekulasi. Bahkan saya sempat lihat bahwa Pak Susno juga berkomentar soal luka. Notabene beliau kan bukan dokter ahli forensik. Apalagi beliau tidak melihat langsung lukanya dan tidak tahu ya bahwa lukanya itu divisum nanti hari setelah kejadian. Jadi ini kan publik juga butuh tokoh-tokoh yang bisa membantu melihat masalah ini secara bijak dan berimbang. Itu jangan tiba-tiba ada isu kita coba berlomba-lomba menghakimi ya. Netizen Indonesia ini kan seperti itu. Memiliki minat bacanya yang tinggi, tapi daya bacanya sangat rendah. Karena literasi digital kita memang juga ya sangat rendah. Jadi saya juga mengharapkan ada juga pihak-pihak lain yang mencoba ya melihat permasalahan ini secara jernih sambil kita menghormati proses peradilan ya. Kita menghormati bagaimana hakim ini menemukan kebenaran material ya. Saya pikir seperti itu ya. Ya, dan ini sudah masuk dalam persidangan kelima nantinya, pekan depan ya, kalau tidak ditunda. Ya. Ada tidak mungkin upaya dari pihak kuasa hukum agar nantinya menguatkan saksi-saksi lainnya? Karena nantinya kan kita menanti juga untuk pembuktian dari pihak Guru Supriyani ya pada proses persidangan ini. Kira-kira apa yang sudah disiapkan dari pihak kuasa hukum terduga korban sendiri dalam kasus ini untuk menghadapi persidangan selanjutnya? Kami sih terwakili ya oleh jaksa penuntut umum dan memang sudah banyak juga ya alat bukti yang sudah meyakinkan lah bahwa memang benar-benar terjadi pemukulan oleh Ibu Supriyani itu. Dan saya pikir hal-hal teknis mengenai strategi kita dalam bersidang itu ya tentu saja kita harus sembunyikan juga ya. Ini kan kita berjuang dalam mencapai kebenaran dan kita yakin ya bahwa meskipun juga ada nama-nama besar di pihak dari terdakwa ya, kita tidak gentar ya bahwasanya fakta itu tetap netral ya. Jadi kita lihat perspektif mana yang benar-benar bisa membuktikan kebenarannya. Kami sangat yakinlah bahwa semua alat bukti itu kuat ya dan relevan satu sama lain. Dan untuk memutuskan perkara ini ya tentu saja hakim mempertimbangkan ya dari dua alat bukti yang diyakininya ya dan bahwa memang benar-benar terjadi peristiwa pidana dan terdakwa lah yang melakukan kesalahan. Dan harapan juga kami ya jaksa penuntut umum juga konsisten ya tidak mencari bendera lah atau tidak mencari panggung lah
tetap konsisten, straight ya, apa yang menjadi eh, kesimpulannya ya pada saat P21 dan apa yang menjadi kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum bagi korban ini. Artinya bahwa alat bukti dari keterangan saksi anak korban dan kemudian juga adanya sapu ijuk berbahan stainless, kemudian dari hasil visum yang sudah disampaikan oleh pihak JPU dalam persidangan kemarin itu merupakan bukti kuat bahwa Ibu Supriyani akan bersalah nantinya. Ya, itu bukti yang sangat kuat. Jadi kalau keterangan saksi anak itu kan kalau di undang-undang sistem Hmm. peradilan pidana anak ya itu dianggap sebagai ada keterangan yang tidak disumpah ya. Nah, begitu pula di KUHP kita, keterangan tidak disumpah. Keterangan itu betul bahwa tidak menjadi pertanggungjawab, tidak memiliki nilai pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan, betul. Namun, manakala keterangan-keterangan yang tidak disumpah itu ya berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lain yang disumpah, itu akan dimasukkan sebagai alat bukti lainnya ya. Jadi itu di KUHP diatur ya di pasal 185 ayat 7 itu seperti itu ya. Dan alat bukti itu adalah alat bukti petunjuk. Saya pikir keterangan anak yang menjadi petunjuk, berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, beberapa ya. Kemudian ya relevanlah semua itu dan hakim kok hanya membutuhkan 2 alat bukti saja sebenarnya ya. Seperti itu. Saya pikir benarlah terjadi pemukulan oleh Subrani dan Subrani ini harus diadili ya. Oke, baik. Keyakinan itu eh keyakinan besar itu ya, karena banyak yang meragukan juga sebenarnya. Walaupun mungkin kuasa hukum yakin 100% Ibu Supriyani bersalah, tapi banyak yang meragukan juga hal tersebut. Makanya muncul berbagai tanggapan-tanggapan terkait dengan rekayasa, kejanggalan kasus ini, kemudian prosedur penyidikan yang katanya bahwa ini tidak sesuai SOP sebenarnya. Ini lagi-lagi akankah menjadi celah atau seperti apa dari kuasa hukum menilai hal ini? Saya pikir yang meragukan inilah adalah orang-orang yang memang melihat kasus ini dari sebelah mata saja ya. Jadi mereka melihat dari pemberitaan-pemberitaan, dari komentar-komentar kuasa hukum terdakwa ya, tanpa melihat alat-alat bukti. Jadi kan ada berkas perkara ya, ada berkas-berkas, ada alat-alat bukti yang harus kita lihat ya. Saya sebagai orang yang melihat itu semua, yang turun langsung di lapangan ya, saya yakin saya tidak mau sesumbar ya, karena kita bersifat inilah mencari kebenaran ya. Kebenaran itulah yang mutlak kan cuma di langit ya. Tapi kita melihat kebenaran material dan saya pikir penyidik juga sudah on the track, sudah sesuai, bekerja dengan bagus, buktinya kuat, apalagi yang kita mau ragukan ya. Kita hanya berdoa bahwa korban ini mendapatkan keadilan ya dan terpulihkanlah situasi semua anak akan terpulihkan secara fisik dan psikisnya, orang tua korban juga ya terpulihkan secara psikis dan bisa nerimo keadaan Supriyani ya bisa diadili ya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ya. Saya kira begitu. Dan kalau boleh tahu sendiri, apa yang membuat pihak orang tua korban, dan juga pastinya keluarga besar ya, begitu kuat dan getol yakin bahwa kasus ini akan berakhir dengan Guru Supriyani bersalah? Saya pikir karena memang ya eh, faktanya seperti itulah. Kami tidak pernah membuat-buat fakta. Justru Hmm. fakta itu di framing ya berdasarkan pemberitaan ya, di framing menjadi informasi yang tidak berimbang. Jadi berbeda ya, fakta, data, informasi itu sangat berbeda dan faktanya ya ibunya yakin, orang tuanya yakin, anak-anak yakin, ya teman-temannya yakin, memang tuh Ibu Subrani melakukan itu. Ya. Selama 1 bulan nantinya kita akan memantau terus bagaimana perkembangan kasus ini. Dan kalau boleh tahu, kekuatan apa sih yang dimiliki oleh orang tua korban untuk bisa menguatkan dirinya ya, menjalani
hari demi hari, kemudian juga dengan adanya perkembangan kasus ini, apa yang membuat keluarga dari pihak terduga korban ini juga merasa kuat begitu menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini? Jadi ya, jadi baik Bapak dan Ibu korban itu ya, tentu menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk berdoa ya, bagaimana selalu diberi kekuatan. Ya. Dan ada juga ya pihak-pihak lain yang menguatkan secara moral ya, yang memberi semangat ya, termasuk juga teman-teman yang bisa melihat masalah ini ya secara jernih ya. Jadi alhamdulillah Pak Wibowo juga Aibda WH ini ya dan Ibu NF ini ya sudah eh, mengalami penguatan-penguatan dan bisa eh, bisa berjuang ya sejauh ini untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya dan juga dirinya. Oke. Dan terkait terakhir harapannya Pak dalam proses menjalani persidangan nanti ke depannya karena kan yang pada intinya persidangan sudah tidak bisa lagi terhambat atau terjeda ataupun bahkan berakhir di tengah perjalanan, tapi ini sudah menanti proses seperti apa nanti hasil akhir dari persidangan kasus Guru Supriyani ini. Seperti apa harapan Anda? Harapan kami ada dua ya. Yang pertama, harapan kami Ibu Supriani mengakui kesalahannya hingga bisa diajukanlah restoratif justice ya, biar tidak ada lagi vonis bersalah ya. Yang kedua ya, kalau memang tidak mengakui kesalahannya ya Supriani divonis ya. Tapi dengan tujuan agar Ibu Supriani tidak mengulangi lagi perbuatannya ya. Ya, Ibu Supriani. Ya, Pak. Berarti ada upaya restoratif justice ternyata hingga saat ini. Kalau misalkan ada harapan bahwa Ibu Supriani mengakui saja kesalahannya agar terwujud restoratif justice ini. Ya, itu masih ada ruangnya sepanjang sebelum penuntutan ya dari di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 itu diatur sebelum penuntutan itu masih bisa ya, masih bisa. Tapi kalau Ibu Supriani mau mengakui ya, kalau nggak mau mengakukan ya lanjut aja terus ya. Sampai kita bisa lihat, salah lihat hasilnya ya, kondisinya seperti apa ya. Oke, baik. Berarti dari pihak kuasa hukum korban sendiri masih ada upaya ya untuk restoratif justice terhadap Guru Supriyani. Ya, sepanjang Bu Guru Supriani ini aku ya dan meminta maaf ya, gitu. Ya, dan sejauh ini saya tambah lagi pertanyaannya tidak apa-apa Pak ya. Nah, Wah, ini sejauh ini apakah sampai kan ada upaya restoratif justice, apakah dari pihak keluarga korban masih berupaya untuk bisa bertemu dengan Ibu Supriani atau seperti apa? saya pikir sudah tidak berupaya ya. Kita hanya sekarang menunggu dari pihak Ibu Supriani sendiri ya. Karena sudah banyak pihak juga yang masuk, sudah banyak juga pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Namun nampaknya Ibu Supriani ini menutup pintu hatinya juga ya untuk pemikirannya ya. Karena saya pikir ya sudah merasa besar lah, sudah merasa kuat lah di atas angin dengan dukungan-dukungan dari netizen, Ya. dukungan-dukungan dari media-media, ya, dukungan dari berbagai ya organisasi. Saya pikir itu juga tidak boleh mempengaruhi objektivitas penanganan dari perkara ini ya. Hakim harus memutuskan seadil-adilnya ya berdasarkan fakta ya yang terbukti ya yang jadi kebenaran material yang terkuak dalam persidangan. Oke, ada lagi satu hal yang jangan sampai ini saya lupa juga pertanyakan terkait dengan ketidaksesuaian saksi. Ini sebenarnya kita sudah bahas tadi di awal, tapi saya ingin lebih terperinci lagi bahwa yang terkait uang 50 juta tadi sudah dibantah bahwa pihak orang tua korban tidak terlibat ataupun tidak tahu menau ya soal adanya uang 50 juta dan lain sebagainya, permintaan uang 50 juta itu. Dan terkait dengan ketidaksesuaian pernyataan saksi anak karena yang menjadi menarik juga dalam persidangan bahwa sebenarnya persidangannya tertutup, tapi kita mendapatkan informasi kan dari pernyataan kuasa hukum dari Guru Supriyani sendiri yang mengatakan bahwa anak menyampaikan bahwa kejadian itu di pukul 10, ada yang bilang juga di pukul 8. Kemudian
Anda tadi sempat juga memberitahu bahwa Ibu Lilis itu sempat keluar dari ruangan, tapi itu hanya sekitar 5 menit saja sebenarnya, tidak lama. Tapi tiba-tiba ada kejadian itu. Tapi setibanya di dalam ruangan, si korban ini tidak mengeluh kesakitan dan lain sebagainya. Apa pembelaan Anda atas ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh saksi anak ini dalam persidangan? Jadi bukan ketidaksesuaian sebenarnya ya. Hmm. Jadi keterangan ini ya adalah keterangan ya pada prinsipnya untuk membuktikan tempus delicti-nya. Jadi waktu terjadinya tindak pidananya. Tempus delicti itu ya itu diperkirakan terjadi pada saat kapan? Itu kalau ketepatannya kan kita tidak bisa melihat durasinya seperti apa. Makanya dalam bahasa-bahasa penyidikan ya, sekira terjadi di pukul ini, di rentang waktu ini, ya kita tidak bisa memastikan jamnya, menitnya seperti apa. Tapi itu tempus delicti ya, kita bicara seperti itu. Masuk ke fakta yang terkuak di persidangan, bahwasanya anak-anak ini kan tidak punya jam. Ini anak kelas 1 SD loh. Ya, jadi tidak punya jam tangan. Kemudian faktanya di kelas itu tidak ada jam. Ya, anak kelas 1 SD ini kan nggak mungkin lihat jam, menyadari jam seperti itu. Tapi waktunya seperti itu. Dan berkesesuaian bahwasanya ada spare waktu ya yang kosong ya yang tidak dilihat ya oleh Ibu Lilis. Jadi sempat meninggalkan kelas itu ya ada spare waktu kosong. Kalau waktunya Ibu Lilis mengaku 5 menit, ya mungkin saja lebih lah. Ibu Lilis juga kan tidak mungkin lihat-lihat jamnya sambil sambil menghitung waktunya ya pergi absen atau berapa ya. Ya itu kan kita juga bisa. Nah, kita bisa juga berkomentar bahwa wah, kalau 5 menit memangnya Bu Lilis hitung ya langkahnya kan seperti itu. Tapi Jadi spare antara waktu itu space kan 8 jam memperkirakan. ke 10 itu kan ada 2 jam ya, itu agak lama itu, antara space waktu itu. Kalau misalkan kita berbicara kisaran kan kita berarti berbicara menit ya? Kalau berbicara kisaran kan kita tidak tahu ukurannya seperti apa Hmm. ya. Kalau berbicara menit, jam, waktu yang jelas terjadi di kisaran antara jam 8 ya sampai jam 9 seperti itu. Dan itu kan relevan bahwa Bu Lilis meninggalkan kelas seperti itu. Kan relevansinya Ya. oh ada waktu ini yang tidak dilihat oleh Bu Lilis, yang tidak diawasi Bu Lilis. Kalau Berarti di menit seandainya itu Bu ya, Lilis di menit ya, itu persis kejadiannya, berarti ketika tidak ya ada Ibu Lilis, kejadian itu terjadi, seperti itu? Ya, 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 saya kira seperti itu dan begini, kita bisa juga melihat seandainya Ibu Lilis tidak pernah meninggalkan kelas, nah itu baru faktanya terbantahkan. Tapi kan Ibu Lilis meninggalkan kelas dan melihat di samping kelas itu ada Ibu Supriyani. Tapi tidak Seperti mendengar itu. suara jeritan kah? Suara tangisan, kesakitan? Ya dari keterangan anak ya, setelah dipukul itu anak korban ini ya dari saksi anak itu melihat bahwa anak korban ini menahan sakitnya seperti itu, menahan sakitnya dan sambil memegang pahanya seperti itu. Dia tidak teriak ya, wajar seperti itu ya fakta yang terkuak ya. Oke, baik. Tentunya kami akan terus mengupdate dari sisi kuasa hukum korban dan juga kuasa hukum Guru Supriyani. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Laode atas waktunya. Semangat terus, Terima kasih sehat banyak. terus dalam menjalani pekerjaannya sebagai pengacara, advokat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Corner hari ini. Pastikan untuk terus mengupdate deretan informasi menarik lainnya yang kami suguhkan di platform kami, baik di website ataupun media sosial kami. Dan juga jangan lupa untuk terus mengupdate informasi perkembangan kasus Guru Supriyani ini seperti apa. Dan sebelum menutup, saya juga ingin mengajak narasumber saya hari ini, Pak Laode, untuk sama-sama mengucapkan tagline dari Tribun News Ultra. Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Mau latihan dulu atau langsung, Pak? Langsung. Langsung saja ya. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuners. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya yang jauh di sana. Ada siapa, Pak? Laode Muhram Nado. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Tribun, mata lokal Mata lokal menjangkau menjangkau Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum.